Halo semuanya. Halo guys, apa kabar? Baik-baik ya. Oke, kita general reading. Ini general reading ya. Pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Bisa vice versa ya. Jadi ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan segalanya pada Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke. Langsung aja. Kita mau cek energi 7 hari ke depan ya. Kita lihat energi 7 hari yang akan datang ya. Oke, cara 7 hari ke depan. Kalau aku lihat ya, sebenarnya ada saja mau caper-caper ya. Ada saja mau caper atau cari perhatian sama kamu. Ada mau tebar pesona sama kamu. Ada mungkin mau dekati kamu. Ada mau hubungi kamu. Ada mau datangi kamu. Ada mau tebar pesona sama kamu. Ada mau pamer ini, pamer itu sama kamu. Tapi kamu diam aja gitu ya. 7 hari ke depan kamu cuek. Bisa masih cuek atau bisa lebih cuek ya. Jadi aku ngerasain apapun itu, dia mau begini, dia mau begitu, bodo amat aja gitu. Ya ada kalian kayak gitu ya. Misalnya 7 hari ke depan, dia atau mereka, teman, keluarga, ya siapapun dia, bisa kan ada yang mau bicara ini, bicara itu, bertingkah ini, bertingkah itu. Tapi kamu kayak, udahlah, slow ya, santai aja, atau pengennya cuek, atau kayak masa bodoh gitu. Bodoh amat lah. Capek sih mikirin orang terus ya. Atau nggak mau ngurusin orang kayak gitu. Terus 7 hari ke depan ya ada kalian menginginkan ketenangan atau menginginkan kedamaian di dalam batinmu ya, di dalam hatimu. Jadi kamu akan ngerasa aku nyamannya ya gini aja lah. Aku nyamannya diam aja. Aku nyamannya cuek aja. Ya udah gini aja. Jadi kayak ya males aja merespon dia, merespon mereka. Padahal ya ada ini mau ketemu sama kamu. Beberapa orang mau kayak berinteraksi sama kamu. Beberapa orang mau menghampiri. Beberapa orang mau muncul di hadapanmu. Tapi kamu kayak apa ya? Nggak excited gitu. Kayak nggak terlalu seneng. Atau bahkan ya udah biasa aja kali gitu. Dia mau datang. Oh ya udah gitu. Mereka mau datang. Mau hubungi aku. Ya udah. Tapi aku ngerasa ada mungkin orang-orang yang akan kamu hindari. Ada beberapa orang akan kamu batasi ya. Contohnya, aku nggak mau deh kalau ketemu sama orang yang toksik itu. Aku nggak mau ketemu sama orang beracun kayak gitu. Ya udah kamu nggak mau ketemu. Jadi ya tegas-tegas aja. Kayak gitu. Oke?
Terus 7 hari ke depan kamu menginginkan hal-hal yang manis gitu ya. 7 hari ke depan ingin lihat yang enak dilihat ya. Ingin dengar yang enak didengar. Ingin makan yang enak dimakan ya. Contohnya aku pengen ini deh, pengen makan itu ya. Ya bisa terwujud sih. Kayak gitu. Cuma di sini diingatkan hindari gula berlebihan ya. Ngerti lah ya. Jadi kan 7 hari ke depan kan musim-musim liburan juga. 7 hari ke depan ya musim-musim kayak kita akan jalan ke sini, jalan ke situ, atau pengen ini, pengen itu, pengen makan ini, makan itu, tapi hindari gula berlebihan gitu ya. Kalau gula berlebihan nggak enak ya, nggak enak ke badan, tidak enak ke kesehatan. Jadi mudah lemes, mudah capek. Oke. Oke, ya kan? Ada mau ketemu kamu. Tapi kamu cuek. Gitu. Paling kamu mau respon yang positif. Kamu mau respon yang enak aja gitu. Kamu mau respon ya yang sesuai sama hatimu. Ya. Tapi kalau nggak sesuai sama hatimu, kamu rasa toksik gitu. Kayak misalnya kalau aku ketemu dia, capek energi aku, mending menjauh. Nah, contohnya gitu. Atau kalau aku ketemu mereka, itu buang-buang energiku aja. Jadi mending menjauh aja. Atau kalau ketemu ini, ketemu itu, yang gak berfaedah, gak berguna, itu buat apa? Ya. Jadi kamu cuek. Cuek sekali ya, cuek bingit. Aku ngerasain ada kayak gitu. Padahal ini banyak mau ketemu kamu. Ada beberapa ingin ketemu kamu. Tapi gak semua orang bisa ketemu kamu. Oke? Terus aku ngerasa ada di antara kalian pasrah sama keadaan. Atau lebih kayak ya pengennya diam dan pengennya diperjuangkan gitu. Kayaknya naik nih pride kamu ya, naik gitu rasamu menghargai dirimu, naik rasa hormat untuk dirimu ya. Jadi kamu ngerasa ya udah pengennya diam, pengennya ya diperjuangkan aja kayak gitu. Terus 7 hari ke depan sebenarnya ada mau bereskan urusannya sama kamu. Entah kamu sadar apa enggak gitu ya. Misalnya kamu ngerasa, aku enggak ngerasa sih ada urusan sama siapa ya misalnya. Atau aku ngerasanya enggak ada apa-apa. Cuma ya seseorang ada ini berhutang sesuatu sama kamu. Berhutang ini relatif ya, itu bisa istilahnya aja. Kayak contohnya aku berhutang deh untuk minta maaf sama kamu. Soalnya ada rasa bersalah gitu ya. Atau aku berhutang untuk jelaskan ini, jelaskan itu. Soalnya kayak kita salah paham gitu. Ada sebenarnya mau gitu. Atau ada mau apa ya? Ya balas budi ya. Karena dia ngerasa berhutang budi sama kamu. Tuh. Oke, kemudian, wah, ada ini ya, 7 hari ke depan, senang banget sama kamu, atau baper banget sama kamu. Ini ada yang terbawa perasaan sangat dalam ke dirimu ya. Dia ini kalau ingat kamu senyum-senyum gitu. Dia kalau ingat kamu kangen, rindu.
Ya rindu gitu sama kamu. Kapan ya bisa ketemu sama kamu? Atau seperti apa ya caranya? Bagaimana ya caranya supaya ketemu kamu? Ini ada loh, baper banget ya. Terbawa perasaan sangat dalam sama kamu. Tiada rasa, ya itulah. Galau, dilema, sengsara, ya gelisah di sana, kayak gitu. Ada sebenarnya mau ungkapkan isi hatinya, kayak gini loh. Andai kamu tahu, aku sayang sama kamu, aku peduli, aku respect sama kamu. Tapi gimana ya bilangnya, gimana nunjukinnya gitu. Sedangkan aku orangnya cuek, aku orangnya egois, aku gengsi gitu. Kamunya juga cuek gitu. Ya udah, ambiar ya. Terus 7 hari ke depan kamu akan sangat dihargai ya. 7 hari ke depan kamu sangat menjaga kehormatan ya. Kehormatanku nomor 1. Harga diriku nomor 1 ya. Kamu kan gitu. Dan itu bentuk apa ya? Bentuk kayak mengapresiasi dirimu. Jadi kalau kamu apresiasi dirimu, ya orang-orang juga belajar mengapresiasi kamu. Orang-orang juga belajar menghargai kamu ya. Kayak gitu. Oke. Dan aku ngerasa memang 7 hari ke depan ya, kamu tuh bergengsi banget. 7 hari ke depan kamu tuh kayak orang penting ya. Karena gini ya, ada orang mau ketemu kamu, tapi belum tentu kamu mau ya. Ada orang mau bicara atau hubungi kamu, belum tentu kamu mau. Ada orang mau mendekat, tapi kamunya menjauh ya. Jadi kamu kayak mahal ya, kamu mahal banget atau kamu bergengsi gitu. Tidak mudah menggapai kamu, tidak mudah menaklukkan kamu, tidak mudah menjangkau kamu, duar gitu ya. Jadi aku ngerasain kayak gitu. Oke. Kemudian apa ya? Ya aku ngerasa aja orang-orang menganggap kamu sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting ya. Kamu bagaikan orang penting. Tidak sembarangan mendapatkan waktumu, tidak sembarangan bisa bicara sama kamu, tidak sembarangan bisa ketemu kamu ya. Karena kamunya juga batasi diri gitu. Nah, sampai seseorang stres mikirin kamu ya. Akhirnya adalah stres bingit ya. Mikirin kamu gitu. Misalnya gini ya, kamu kenapa ya? Kamu kok begini ya? Kamu kok begitu ya? Kamu kok diem ya? Kamu kok cuek ya? Kamu kok sedikit bicara? Kamu kok gak mau ketemu orang banyak? Kamu gak mau ketemu ini, gak mau ketemu itu. Nah, misalnya kayak gitu. Ya adalah bertanya-tanya seperti itu. Ada apa denganmu? Ya. Ya gitu sih. Kemudian aku ngerasa apa ya, 7 hari ke depan memang kamu butuh healing. Healing itu kan gak harus jalan-jalan, gak harus traveling ya. Sebenarnya bisa aja, cuma kayak esensi atau poin penting dari healing ya. Ya kamu ingin tenang, kamu ingin jauh dari yang toksik ya. Kamu ingin sembuh dari racun-racun itu, kamu ingin lepaskan yang negatif itu ya. Jadi sebenarnya kamu maunya gitu. Intinya kayak ya bagimu yang menjadi prioritas sekarang itu adalah ketenangan dan kedamaian. Bagaimana supaya aku tenang, bagaimana supaya aku damai dengan kehidupanku. Ya berarti jangan biarkan orang cari gara-gara sama kamu. Jangan biarkan orang bikin huru-hara sama kamu kan. Jangan biarkan orang bikin drama-dramaan. Itu kan bikin hidupmu gak tenang, gak damai.
Jadi kamu kayak ya inginnya tenang, inginnya damai ya. Berarti menjauhi orang-orang ini atau membatasi diri dari mereka-mereka yang toksik ini gitu. Oke? Oke, terus ya nih, harga dirimu tinggi banget ya. Ada kalian ya 7 hari ke depan, wah harga diri saya nomor 1 ya. Harga diri nih, harga mati gitu. Harga diri, harga mati. Atau artinya ya harga diri ini ya udah mutlak banget, tidak bisa diganggu gugat ya itu. Oke. Terus 7 hari ke depan memang kayak ada rasa kejenuhan gitu ya, ada rasa kecapean, ada rasa bosan gitu. Aku lihatnya ya itu 7 hari ke depan kamu bisa jenuh gitu, jenuh banget ya sama semuanya, bosan dengan orang yang gitu-gitu aja, atau ya capek, rasanya lelah hayati ya. Bahkan untuk berjuang lagi rasanya nggak lagi lah gitu. Ada energi kayak gitu ya. Terus 7 hari ke depan ya maunya kamu ya, kamu diam aja gitu, memantau situasi. Kamu pengennya diam ya sambil lihat-lihat situasi. Kayak misalnya ini orang ini ya berubah nggak ya gitu, atau orang itu berubah nggak ya lebih baik. Kalau masih gitu-gitu aja, oh ya udah cukup tahu aja. Ya berarti cuekin aja gitu. Ada nih perasaan kamu 7 hari ke depan diam dan memantau, itu udah cukup. Kayak misalnya melihat tingkahnya dia, dramanya dia, ada perubahan nggak? Kalau berubah lebih baik ya bagus, tapi kalau berubah lebih buruk ya, kamu kayak ngerasa oh ya udah cukup tahu lah, berarti sampai di sini aja. Maksudnya sampai di sini aja, aku buang-buang waktuku ya. Kedepannya fokus sama diriku, bangun masa depanku, itu kan terus ya. Oke? Sampai akhirnya seseorang atau beberapa orang menilai kamu itu misterius ya. Sampai ada nanti berasumsi, berpendapat kamu orang yang sulit ditebak, kamu orang yang misterius ya. Ternyata kamu diam-diam mengamati, kamu diam-diam memantau, kamu diam-diam memata-matai, atau kamu diam-diam melihat gerak-gerik seseorang ya, orang-orang yang beres, yang nggak beres gitu ya. Kamu akan seperti itu, memantau orang kayak gitu ya. Oke. Terus apa ya, 7 hari ke depan aku ngelihatnya ini sebenarnya ada kayak nungguin ya, ada nungguin kamu nih. Kamu kok tidak hubungi lagi ya, kamu kok tidak berkomunikasi lagi, kamu kenapa tidak chat saya lagi, kamu kenapa tidak berkata-kata lagi ya. Ada sih yang kayak mikirnya terlalu dalam, mikirnya baper banget sama kamu. Kayak ada rasa ya menunggu ya, kapan kamu kayak dulu, kapan kamu seperti dulu, kapan kamu hubungi aku lagi, kapan kamu bicara lagi atau apa ya. Ada yang nungguin ini sampai lihat-lihat HP-nya, lihat-lihat handphonenya. Kenapa ya tidak ada notifikasi dari kamu? Kenapa ya nggak ada pemberitahuan, nggak ada chat dari kamu tuh. Oke.
Lanjut. 7 hari ke depan kamu sih fokusnya kepada perkembangan, kemajuan, masa depan ya. Dan aku ngerasa ada perkembangan sih, ada kemajuan ya di 7 hari ke depan. Kayak misalnya mungkin akan ada peningkatan keuangan, akan ada peningkatan rezeki, finansial. Ada juga yang ini ada hubungan akan membaik ya. Apalagi yang pernah berkonflik, entah konflik batin lah atau apapun lah. Mungkin ada orang yang pernah sensi, ada orang pernah sensitif, atau ada orang yang iri, dengki sama kamu. Ada orang yang kayak pernah berkonflik lah, pernah konflik batin sama kamu. Aku rasa orang ini akan perbaiki hubungan, atau hubungan kalian akan membaik, hubungan kalian akan lebih positif kayak gitu. Oke? 7 hari ke depan kamu bisa sedih-sedih nih. Sedih-sedih kenapa ya? Mungkin nanti 7 hari ke depan ya bisa tiba-tiba sedih aja gak jelas, atau tiba-tiba sedih ingat semua yang menyakitkan gitu ya. Ada sih kalian kayak gitu 7 hari ke depan, entah kenapa sedih meratapi semuanya. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu, pencapaian aku apa gitu ya. Terus kedepannya bagaimana aku, kedepannya gimana nasibku ya. Ada sih kayak rasa-rasa galau, sedih mikirin itu ya. Itu sih. Cuma ketika kamu bersedih, menggalaukan ya bagaimana keadaan, bagaimana masa depan, sebenarnya ada orang yang lebih parah ya. Ada orang yang lebih parah. Karena aku ngelihatnya orang ini ada yang sedih ya karena kamu sebenarnya. Contohnya kalian tidak bicara, tidak ketemu, dia rindu sama kamu, ada rasa bersalah pula sama kamu ya. Ini kan ada sebenarnya orang yang punya rasa bersalah, ada orang yang punya rasa penyesalan, udah bikin kesalahan gitu ya. Nah, energi dia tuh fokus banget sama kamu. Energi dia tuh kayak lebih parah lah gitu. Kayak seluruh jiwa raga jadi lebay ya, jadi berlebihan. Cuma ya kayak gitu. Ada memang orang yang kayak jiwa raganya ini fokusnya ke kamu, pikirannya, perasaannya, energi dia mikirin kamu, kayak karma gitu ya. Itu seperti karma tak bertuai. Ya karena dia pernah nyakitin kamu, dia pernah sia-siain kamu, jadi ya ada karma gitu ya. Hidupnya banyak kesedihan, tiada kamu lagi ya atau apa gitu aku lihatnya. Oke? Terus 7 hari ke depan memang ada merasa bersalah sama kamu ya. Ada banget ini merasa bersalah sama kamu. Terus merasa bersalah udah berbuat jahat di masa lalu ya. Ada merasa bersalah meninggalkan hal-hal buruk, atau ya ada yang kayak ngerasa bersalah karena perbuatan buruk dia di masa lalu. Terus dia jadi kayak menginginkan kamu di masa depan. Ada yang inginkan dirimu untuk jadi pasangan, untuk bawa ke masa depan, tapi ternyata nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu mudahnya, nggak segampang itu. Nah itu sih. Jadi dia sedih, dia ngerasa kayak ya cintaku sudah bertepuk sebelah tangan ya, cintaku pasti nggak terbalas. Kamu sepertinya udah marah, udah kecewa sama saya, kamu sepertinya udah benci sama saya, atau kamu mau lupain saya ya udah hilang harapan saya hilang harapan untuk sama kamu
Jadi kayak sedih banget sebenarnya. Oke? Ada yang sedih banget ini, menangisi kamu, menangisi kayak, kenapa ya aku sebodoh itu di masa lalu, kenapa aku sebodoh itu saat itu, kenapa aku sia-siain kamu. Nah itu sih. Oke. Dan aku ngerasa sebenarnya dalam waktu dekat 7 hari ke depan ada perkembangan, ada kemajuan di hidupmu, ya bisa soal finansial atau keuangan atau hubungan. Tapi ini di sini dibilang kamu harus kuat, harus sabar, ya. Jadi pelan-pelan aja. Jangan apa-apa buru-buru, jangan nggak sabaran gitu, ya. Ya namanya juga proses hidup orang, ya. Ada orang yang cepat, ada yang lambat, atau ya semua sesuai waktu lah, waktu yang maha kuasa, waktu yang terbaik ya dari Tuhan. Itu sih. Aku ngerasa kayak ya sebenarnya kemajuan, peningkatan bisa terjadi dalam waktu dekat, tapi kayak ya kamu harus sabar aja, pelan-pelan. Meningkatnya keuangan ini pelan-pelan, meningkatnya hubungan nanti pelan-pelan, kayak gitu. Oke. Terus ada seseorang ingin bilang bahwa kamu ini berharga ya, berharga banget. Ada yang merenung kayak, kok bisa ya kamu mengerti, kamu memahami, kamu sabar sama saya, atau kok bisa ya kamu yang taklukkan saya. Kok bisa kamu yang menaklukkan hati saya, kayak gitu ya. Oke. Nah ini dia, sepertinya ada tentang orang yang udah berlalu ya, akan datang lagi ke hidupmu. Ada tentang orang yang udah berlalu, kayak teman lama bisa, teman sekolah bisa, teman yang pernah ada urusan, pernah ada hubungan. Ini mau datang lagi sebenarnya ya. Ada yang benar-benar ini kangen banget ya, kangen banget lihat wajahmu. Kangen banget gitu lihat kamu secara nyata gitu ya. Jadi aku ngerasa ada mau datang lagi, orang yang udah dikenal banget ya. Dan aku ngerasa 7 hari ke depan kuat koneksimu sama seseorang. Jadi kalau ada koneksi yang sudah luntur ya. Ya ada kayak gitu. Kalau ada koneksi yang kayak pelan-pelan memudar, ini ada apa ya, akan naik lagi gitu aku liatnya ya. Koneksi yang kayak kamu rasa udah gak jelas ya, koneksi yang kamu rasa udahlah. Cuma aku ngerasa koneksi ini kuat banget dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat ini kuat banget koneksinya. Jadi perasaanmu bisa terkoneksi berat sama dia. Kamu bisa tiba-tiba ingat dia, kamu bisa tiba-tiba apa ya, kayak ada perasaan sedih gitu ingat dia ya. Ada kalian gitu dalam waktu dekat tiba-tiba ingat dia ya sedih, tiba-tiba kepikiran dia ya sedih aja gitu. Sedihmu bisa karena ya kamu kasihan sih, kasihan sama dia ya. Kenapa dia sia-siain orang sebaik kamu, tuh kan? Jadi aku ngerasanya ada nih yang kayak benar-benar energinya bakalan kuat banget terasa di kamu, energinya kuat banget terkoneksi sama kamu. Jadi ya nggak heran sih kamu bisa tiba-tiba kepikiran dia, kangen sama dia, sedih membayangkan dia gitu. Ya bisa aja sedihmu karena sakit hatimu, sedihmu, kecewamu kan karena sakit hati gitu. Tapi ya aku ngerasanya
kamu ini bisa sedih mikirin seseorang ya karena terkoneksi sama dia. Entah dia menyebut namamu, entah dia manggil namamu, kamunya jadi apa ya? Ya bersaut gitu. Kamunya jadi tiba-tiba kepikiran dia, apa kabar dia, kok jadi kangen sama dia. Wah, ya seperti itu. Seperti itu energinya. Jadi pintar-pintar kendalikan energi ya. Pintar-pintar seleksi energi mana yang jangan gitu buat terlena ya. Energi mana yang nggak bermanfaat, energi mana yang kayaknya nggak ada faedahnya, ya lepasin aja. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.